berimajinasi gitu, membayang-bayangkan gitu ya. Kalau yang physically berputar kan Anda bisa paham saya kira gitu ya, walaupun belum masuk ke labor gitu. Generator sama motor itu ada bagian yang berputar. Ya. Ini kan ada AC ini ya, motor AC, generator AC, ada bagian yang berputar disebut dengan rotor. Ya. Bagian yang diam disebut dengan stator. Cuman kalau putaran rotor, Anda bisa lihat kasar mata, Anda bisa ukur nanti di lab nanti, ya. Ada benda berputar, ada rotor berputar, ada poros yang berputar, nanti Anda bisa lihat, Anda bisa ukur. Cuman kalau memahami medan magnet berputar, bisa nggak kira-kira kebayang? Medan magnet itu dari utara ke selatan bisa dibayangkan, cuman garis gaya magnet juga nggak bisa dilihat, cuma dibayangkan kan? Ya, garis gaya magnet dari utara ke selatan itu bisa dibayangkan. Ya, ada aliran garis gaya dengan kerapatan magnet tertentu dari kutub utara ke kutub selatan. Bisa dibayangkan itu. Nah, sekarang bisa enggak kamu bayangkan aliran garis gaya magnet utara selatan itu berputar dengan kecepatan tertentu. Berputar. Ya, berputar dengan kecepatan tertentu. Terserah arahnya kemana nanti gitu ya. Nanti akan kita simulasikan betul nanti itu. Ya, mana arah putaran itu. Kalau mau kita balik, putaran itu ada dua cuman. Searah jarum jam berlawan arah jarum jam. Clockwise sama counter clockwise. Ya. Nah sekarang kamu harus sampai pada taraf membayangkan medan magnet berputar. Kalau sudah bisa, ada dua yang berputar sekarang pada mesin AC. Ya, ada dua yang berputar. Ya, indah garu-garu pipi indah. Ya. Bayangkan ada dua yang berputar sekarang. Satu rotor kasar mata bisa dilihat nanti, Anda bisa lihat nanti di lab. Poros berputar gitu ya. Nah, yang susah dibayangkan medan magnet berputar. Jadi ada dua bagian yang berputar sekarang. Satu medan magnet dengan kecepatan tertentu, dua rotor berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, jika keduanya tepat berputar sama tanpa ada perbedaan kecepatan, misal kalau rotor berputar 1.500 rpm, medan magnet juga berputar 1.500 rpm. Nah, maka itu disebut dengan mesin sinkron. Ya, serempak. Sama-sama berputar dengan kecepatan tertentu. Boleh beda sudut nanti, tapi kecepatannya tepat sama. Ya, itu yang pengertian mesin sinkron. Nah, generator sinkron juga sama seperti itu. Jadi sudah paham sekarang mesin sinkron yang kecepatan putar rotornya tepat sama dengan kecepatan putar medan statornya. Nah, medan magnet stator gitu ya. Kalau asinkron, kecepatan putar rotor tidak sama dengan kecepatan putar medan magnet stator. Biasanya rotor lebih lambat. Jadi ada perbedaan yang disebut nanti dengan slip, bukan slip lalu gitu ya. Slip, perbedaan kecepatan antara kecepatan rotor dengan kecepatan medan magnet stator. Ya, itu. Jadi ya sampai situ Anda harus paham apa itu mesin sinkron dan itu tidak boleh Anda lupa-lupa gitu ya. Nah sekarang jenis-jenis generator kita kalau yang DC saya kira sudah jenis generator berdasarkan arus, ada generator arus bawah balik, ada generator arus arah. Jenis generator berdasarkan putaran medan dibagi menjadi generator sinkron, generator asinkron. Itu yang Bapak bilang tadi, ya. Kalau sinkron tepat sama putaran rotor dengan putaran medan statornya, kecepatannya. Kalau asinkron, rotor lebih rendah putarannya dibanding dengan kecepatan putar medan magnet stator. Asinkron maksudnya gitu ya. Jenis generator dilihat dari jumlah fasanya, ada generator satu fasa, ada 3 fasa. Ya. Jenis generator dilihat dari bentuk rotornya dibagi menjadi rotor kutub tonjol. Ini salient pole namanya disebut itu ya, tapi bahasa kitanya rotor kutub tonjol. Digunakan pada generator dengan RPM rendah seperti pada PLTA dan PLTD. Ya. Kedua, generator kutub rata, ini silindrikal atau silindris. Digunakan pada pembangkit listrik generator yang putaran RPM tinggi seperti PLTG dan PLTU. PLTG itu hampir sekitar 3.000 RPM. PLTU juga 3.000. Jadi kalau PLTA, PLTD, PLTA ini sekitar 600 RPM,
PLTD cuma PLTA sekitar 600, PLTD itu ada yang sampai 1.500 gitu. Ya. Jadi ada dua jenis rotornya. Oke. Ini beda contoh ya. Yang Bapak lihat ke pertama gambar A, gambar 3 generator sinkron seperti ini. Slide bahasa Inggrisnya ada punya Bapak, tapi segera Bapak cari tadi yang bahasa Indonesia biar Anda nggak bingung gitu. Generator asinkron ini sebenarnya motor asinkron yang dijadikan generator ya. Jadi kalau generator sinkron ini adalah mesin sinkron ya, tapi Anda harus ingat nanti ya, prinsipnya sama dengan yang terjadi pada mesin DC. Mesin sinkron itu bisa dijalankan sebagai generator dan bisa dijalankan sebagai motor. Anda orang hebat ini. Saya 3 mata kuliah mesin listrik ini, kamu 1 aja itu kepundung kamu. Ya, kan hebat kamu itu. Saya 79, makmu sudah lahir itu. Putih apa Indah? Sudah, Pak. Maknya berapa umurnya sekarang Indah? 47, Pak. Oh, 47 mana sudah lahir ya? Belum lahir ya itu mungkin. Nah, sudah lahir. Udah, Pak. Sudah tahun 74, Pak. Ya, enggak apa-apa lah. Mak kamu itu berapa tingkat adik saya itu jadi? Enggak tahu dah. Anak saya jadi ukurannya mungkin. Bapak. Ya. Bisa enggak kira-kira mak kamu jadi anak saya? Dah, kamu jadi cucu saya gitu. Boleh, Pak, boleh. Anak mau kamu Indah? Nggak dengar Indah tuh marah nih, lah. Oke, jadi itu ingat gitu ya, mesin sinkron itu bisa berfungsi sebagai motor dan bisa berfungsi sebagai generator, tergantung kita mau apain. Mesin asinkron juga sama, bisa berfungsi sebagai generator sinkron, bisa juga berfungsi sebagai asinkron, bisa juga berfungsi sebagai motor asinkron, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi, generator arus bolak-balik AC adalah generator yang berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus bolak-balik. Sering juga disebut dengan alternator gitu ya. Umumnya generator AC dibagi atas 2 jenis, yaitu generator sinkron dan generator asinkron seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Di labor kita ada kedua-duanya. Silakan Anda pergi ke labor tanya Win. Ya, kalau Anda mau nanti Win itu Bapak yang nanti pergi ke situ nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini konstruksi ya. Ini konstruksi ilustrasi generator sinkron 1 pas. Ini yang 1 pas ini. Kalau yang 3 pas, ini ilustrasi generator sinkron 3 pas. Anda lihat ini. Ini yang dalam ini adalah rotor, yang luarnya ada 3 belitan. Ini belitan fasa 1, ini belitan fasa 2, ini belitan fasa 3. Nah, Anda lihat sekarang. Beda letak antara lilitan fasa 1 dan fasa 2 itu adalah 120 derajat. Ini dan ini. Jadi ini dan ini adalah 120 derajat itu. Ya. Kalau kita lihat di sini juga kumparan fasa A, kumparan fasa B, kumparan fasa C. Nah, kenapa fasa B-nya letak sini? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kalau referensinya fasa A, fasa B itu tertinggal 120 derajat. Jadi berarti bacaannya berlawan arah jarum jam. Ini kalau ini terhadap kemari, ini tertinggal 120 derajat daripada A. Kalau ini terhadap A, berarti 240 derajat. Atau kalau dia fungsi sinus, leading 120. Fungsi cos, maaf gitu. Ya. Atau leading 120, boleh. Tapi yang penting referensi seperti ini. Ini rotornya dengan lilitan magnetiknya, ini statornya, kumparan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Jadi memang listrik 3 fasa itu dihasilkan oleh 3 kumparan fasa. Itu yang Anda harus paham benar. Nah, persoalannya nanti pada semester depan pengendalian mesin, bagaimana mengendalikan tegangan yang dihasilkan pada kumparan fasa A ini konstan? Bagaimana mengendalikan frekuensi listrik yang dihasilkan pada fasa A ini konstan? Nah, ini nanti persoalannya nanti di semester depan gitu ya. Oke. Gambar ini saya tidak mau cepat. Ini cerita aja gambar, kita lihat aja gambarnya. Jadi yang jelas Anda lihat gambarnya nih. Nih, stator itu terdiri pada laminated iron core with slot. Jadi ada laminasi baja tuang, iron core itu baja tuang ya, dengan slot atau tempat-tempat kumparan. Ini housingnya, ya. Ini konstruksi. Nah, rotor, saya nggak mau baca juga kalimatnya panjang. Bapak hanya sampai jam
daring. Jadi kalau mau tambah nanti waktunya Ilham ya. Minta tambah waktunya ke Bapak nanti. Sekarang Bapak yang minta izin cepat ya. Nah, sekarang inti stator Anda lihat gambar-gambar seperti ini. Inti dalam keadaan kosong seperti ini ada litannya, ini baru sebagai satu litan, lengkap litannya seperti ini. Oke. Kemudian ini letak bilitan stator, bilitan stator 3 pas. Jadi yang warna perak ini adalah alur-alur stator, yang warna tembaga ini adalah kawat tembaga lilitan fasa stator. Kalau di sini ini dia. Ya. Terus ini cara menyambungnya. Rotornya tidak dinampakkan di sini. Nanti kita cari rotornya. Di sini tidak ada gambar rotornya ya kebetulan ya. Tapi ilustrasinya kira-kira seperti gambar ini. Ya, ilustrasi yang tengah ini adalah rotornya ini. Ini juga sama. Ya. Tapi nanti dia dalam bentuk perspektif 3 dimensi, nanti tentu memanjang nanti dia. Oke. Saya kira itu silakan Ilham atur diskusikan dengan kawannya, minta tambahan dengan Bapak, boleh malam nanti, boleh ya. Jam siang nanti Bapak rapat lagi nanti. Malam nanti kalau mau tambahan nanti Bapak bersedia jam 8. Ya Ilham. Baik, Pak. Oke, sekarang siapa yang bisa buat capture layar? Sudah, Pak. Sudah. Anda buat Ilham buat nanti absen nanti berdasarkan itu ya. Baik, Pak. Oke. Jadi untuk waktu ini sekarang kita pending aja dulu. Kalau bersedia nanti Bapak juga bersedia nanti malam jam 8. Nanti Ilham nanti beritahu ya. Karena memang saya lihat ini memang saya kasihan benar dengan kamu ini. Kamu enggak kuliah dikasih bahan di e-learning juga kamu mau aja gitu. Gimana lah ceritanya itu. Mana saya itu apa ya? Saya itu mau kalian itu pada bisa semua. Kalian di A4 enggak bisa kamu diajari, enggak mungkin kamu bisa belajar sendiri. Itu yang saya terpikir-pikir gitu. Ada lagi mata kuliah yang lain saya dengar juga itu. Sama kasusnya. Jadi sementara dosen-dosen memanfaatkan benar situasi COVID ini untuk tidak mengajar. Padahal sebenarnya kan tidak harus tatap muka. Bisa kok dengan Zoom seperti Bapak dijelaskan, penting dijelaskan gitu ya. Tapi saya lihat ini yang senior di atas kamu lagi saya tanya kemarin. 15 minggu sampai sekarang dosennya juga sama dengan kamu kasusnya. Taruh bahan di e-learning, isi absen, selesai. Nanti kamu lulus. Itu yang saya sedihkan, tahu enggak kamu? Ya. D4 ini saya dulu cekal bakalnya yang buat waktu saya di jurusan saya yang mendirikan D4. Lalu dikelola dengan cara macam ini. Ini yang saya kalau dibilang saya sedih saya. Nanti kamu lulus tidak kompeten, siapa yang mau terima kamu kerja? Kalau di kampus kamu bisa diluluskan kok gitu. Misalnya kuliah yang saya tidak ngerti kamu Pak, tolong luluskan aja lah saya Pak. Saya luluskan kamu itu. Nangis-nangis kamu golek-golek di lantai agak tiga putaran, saya kasih kamu lulus. Ya kan? Tapi ilmu kamu itu seperti apa gitu. Ya. Kamu ditanya gimana cara mengendalikan tegangan generator agar konstan pada beban berubah. Tidak tahu kamu. Gimana tahu enggak kamu itu? Kamu naik lift tahu kan elevator di gedung rektorat itu? Iya, Pak. Atau yang di kanan FT yang baru sekarang atau yang baru mau sudah itu ada 4 nanti liftnya. Gimana pengendalian lift itu agar dia kecepatannya konstan pada beban berubah, orang naik dalam kabin itu berubah-ubah kan ada yang 1 orang, ada yang 4 orang, ada yang penuh gitu kan. Kecepatannya tetap aja. Ya, gimana pengendalian itu? Motor induksi yang menggerakkan, bukan orang yang narik kotak kabin itu pakai buenkan yang di Bukit Tinggi. Bukan gitu. Itu motor. Gimana mengendalikan motornya itu? Dengan apa dikendalikan? Itu kamu yang punya gawayan itu. Kamu cuman taunya naik aja gitu. Kan rada sedih saya itu. Ya. Banyak saya lihat itu ya. Yang sebenarnya ini kalau mau jujur kita gitu ya, yang ujian kompre itu tidak lulus cocoknya itu sebenarnya. Apalagi dengan kuliah yang ada sekarang, sistem kuliah kita yang ada sekarang. Tidak tahu lulus juga gitu. Gimana itu? Saya berharap benar nanti
Kalau Anda tidak tahu, saya akan beri kesempatan nanti. Kalau Anda 1 kali ujian tidak bisa, saya beri 2 kali. Tidak bisa 2 kali, saya beri 3 kali. Yang penting bagi saya itu bukan ngasih nilai Anda. Nilai itu berbarengan lah. Kalau Anda nilai B, ya B kompetensi Anda. Mestinya paling tidak yang dasar-dasarnya Anda tahu gitu ya. Bahkan harusnya sekarang tidak boleh dasar-dasar itu untuk ke yang lebih tinggi sebenarnya gitu. Saya yang kasihan gitu ya. Banyak saya lihat tapi orang tidak care aja gitu. Ya enggak apa-apa lah ya. Pokoknya kita jalan aja terus gitu. Anda mau baik, saya bantu. Ya. Oke, saya kira gitu Ilham. Nanti silakan diskusikan dengan kawan. Bapak bersedia nambah waktunya jam 8 malam nanti. Ya. Oke, saya kira itu dulu karena Bapak ada janji Zoom meeting juga ini dengan ada rapat penentuan SKP gitu. Jadi kalau Bapak tidak ikut nanti Bapak ketinggalan pula nanti gitu ya. Ya, saya kira itu ya silakan nanti kalau mau nanti dikonfirmasi Bapak siapkan lagi link Zoom ya. Bapak aja tahu enggak kamu, Bapak punya Zoom berbayar ini untuk memastikan Bapak bisa kuliah. Damu Bapak yang free itu. Ya. Bapak bayar $15 sebulan. $15 itu sekitar 250.000 itu. Ya. Agar kamu bisa belajar. Kan enggak kamu aja berapa kelas? 7 kelas yang Bapak ajar gitu. Rata-rata Bapak masuk gitu ya. UNP aja di level UNP pengantar coding ada 3 seksi Bapak ngajar. Jadi nggak mungkin Bapak tidak punya link Zoom sendiri gitu. Berbayar lagi gitu. Ya. Kan enak dosen itu ya. Kalau dilihat pakai aja, taruh aja di e-learning bahannya, kemudian baca sendiri, belajar sendiri. Nggak ada bayar link Zoom 1.500.000 per semester gitu. 6 kali 250.000 1.500.000 itu kan. Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa, Bapak ikhlas-ikhlas saja. Yang penting kamu bisa gitu ya. Silakan juga nanti terkait dengan apa yang Bapak jelaskan ini, kalau Anda kurang puas, ada yang belum ngerti, silakan tanya aja. Kalau enggak pandai menanya, tulis di WA, boleh juga. Enggak bisa tulis di WA, tulis di forum diskusi e-learning itu. Ya. Jangan sampai tidak bertanya, jangan sampai dipendam apa yang tidak tahu. Oke? Paham itu maksudnya? Pak. Nah, oke, saya kira itu. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham silakan konfirmasi ini nanti Bapak tunggu. Ya. Baik, Pak. Pak.